Terima kasih. Terima kasih Brother Samuel Saputra. Coach Sam, as always, it was so good. It's challenge us, challenge our core, challenge our system. Bagus banget. Thank you Coach Sam. Thank you banget untuk take part in this online conference. Ini adalah hal yang luar biasa buat kita. Coba semua lihat jam tangannya dulu. Kita akan berupaya untuk membereskan satu bagian yang saya kira perlu kita ketahui. Saya ingin membahas apa yang saya sebut dengan komunitas kerasulan. Saya ingin membahas apa yang saya sebut dengan komunitas kerasulan. Bagaimana, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan komunitas kerasulan. Sebenarnya ini saudara bisa lihat di mana-mana. Tuhan sedang bekerja di mana-mana dan komunitas-komunitas kerasulan ini muncul dengan sendirinya. Dan saya secara pribadi menulis hal ini udah cukup lama karena melihat komunitas ini seperti ini di berbagai negara. Saya kemudian memperhatikan apa yang Tuhan kerjakan dan kemudian melihat apa yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Jadi dengan cepat aja kita akan melihat apa yang saya maksud dengan komunitas kerasulan. Jadi nanti catatannya akan menyusul pada saudara. Karena waktu yang sangat terbatas, saya akan membahas hanya bit and pieces saja. Jadi di dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12, di situ saudara sudah bisa membaca bahwa Tuhan memberikan 5 jawatan kepada kita, itu untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi di dalam pelayanan 5 jawatan, Tuhan melepaskan dimensi-dimensi pelayanan yang berbeda ini dari pengurapan yang dimiliki oleh Kristus, dari pekerjaan pelayanan yang dimiliki oleh Kristus, itu dilepaskan bagi tubuhnya dengan tujuan supaya umat Tuhan dipersiapkan bagi sebuah pekerjaan pelayanan agar tubuhnya di dunia ini dibangun. Ya, itu penting sekali. Nah, secara khusus komunitas kerasulan itu adalah suatu komunitas, ada satu tempat di mana umat Tuhan hidup di dalam itu keuntungan dari dimensi kerasulan dengan segala karakteristik yang mengikutinya. Jadi ada dimensi kerasulan yang turun ke atas mereka. Kalau saudara masih ingat kemarin saya berkata bahwa seringkali hal tersebut tidak bisa kelihatan dengan kasat mata, tapi yang terjadi adalah komunitas tersebut menerima the impartations of the apostolic grace. Komunitas tersebut menerima impartasi dari apa yang disebut dengan kasih karunia kerasulan. Ya, memang kita harus paham bahwa sangat penting untuk mengerti sifat-sifat atau karakter dari komunitas kerasulan ini, agar waktu kita mengerti hal ini kita dapat masuk kemudian memposisikan diri kita. Sebab waktu-waktu sekarang adalah waktu bukan cuma sekedar redefinisi tentang apa yang terjadi, rethinking, reshaping, resetting. Tapi sekarang adalah waktu to reposisi, untuk memposisikan diri kita lagi, untuk masuk dan kemudian merencanakan secara strategis, untuk kemudian kita juga mengekspektasi hal-hal yang Tuhan akan kerjakan kalau kita memang ada di bawah apostolic canopy ini, tudung apostolik ini, atau yang saya sebut kasih karunia dari kerasulan ini. Nah tentu ini kalau kita memang mengerti, kita akan mengerti sumber-sumbernya juga. Kita akan bergerak di dalam pengurapannya, kita akan bergerak dengan kuasanya, kita akan terakses pada sumber-sumber yang Tuhan siapkan mengenai hal ini. Jadi kalau kita memahami komunitas kerasulan ini dan kemudian kita paham betul apa yang dikerjakan di dalamnya, maka kita akan mendapatkan apa yang saya sebut dengan value system, ada sistem nilai yang dapat kita pelajari. Kemudian kita akan dapat melihat kira-kira apa yang bakal kita hadapi, kita bisa harapkan apa yang bakal kita hadapi, apa yang dapat kita kerjakan ke depan. Jadi dengan jalan demikian kita dapat mengevaluasi juga kualitas
dari arah pertumbuhan kita. Jadi ini kita akan lihat dengan jelas dalam beberapa saat ini. Jadi ini dia ini. Yang pertama yang kita perlu lihat bahwa komunitas kerasulan ini adalah komunitas yang yang memiliki peningkatan kesadaran. Mereka meningkat secara awareness dalam apa yang terjadi di depan mereka. Karena fokus daripada pelayanan kerasulan itu adalah mereka membangun dasar untuk kepentingan ke depan, ya. Kalau saudara lihat orang membangun sebuah dasar bangunan, dia tidak hanya membangun dasarnya saja, tapi he built a foundation with the future in mind. Kalau saya punya bahasa begini, waktu seorang membangun dasarnya, fondasi sebuah bangunan, yang dia cuma pikir bukan dasarnya, dia pikir sampai atapnya. Dia pikir sampai kalau hujan datang, banjir datang, dan semuanya datang. Bagaimana? Dia sudah memikirkan hal tersebut. Demikian juga dengan komunitas kerasulan. Mereka itu adalah orang-orang yang membangun dasar, tapi mereka berpikir future. Mereka berpikir ke depan. Dasar-dasar ini penting buat mereka untuk masa depan mereka. Makanya mereka adalah orang-orang yang menggali dalam-dalam dasar mereka. Jadi kalau saya mau bilang, this kind of people adalah orang-orang penggali-penggali yang hebat. Mereka itu disebut di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-46 dan seterusnya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya itu dia seperti orang yang membangun sebuah bangunan. Dia menggali dalam-dalam. Nah, these guys adalah orang-orang yang tidak suka kedangkalan. Mereka adalah orang-orang yang menyerang kedangkalan kehidupan karena mereka mau bertumbuh, mereka mau berkembang. Jadi komunitas ini adalah komunitas yang betul-betul berpikir fondasi untuk kepentingan masa depan. Itu komunitas kerasulan. Jadi mereka tidak ecek-ecek membangun fondasi mereka. Pernah nggak lihat komunitas yang cuma dibangun atas dasar hahaha hihi, dibangun atas dasar ngumpul-ngumpul, dibangun atas dasar... Kalau saudara punya komunitas kerasulan yang saudara punya apa yang saya sebut dengan bangunan atau canopy kerasulan, saudara tidak akan berhahaha soal fondasi. Saudara akan serius menggali dalam-dalam. Mereka akan menyerang kedangkalan, mereka akan masuk ke dalam untuk mempersiapkan sebuah fondasi yang kuat for the future. Nah itu dia. Mereka harus berpikir ke depan. Ini dia yang disebut dengan komunitas kerasulan. Mereka itu bergerak keluar dari sebuah perkembangan mentalitas yang dinamis. Oh betul, fondasi tapi dinamis. Fondasi ini mereka siapkan kalau ke depan nanti begini, kemajuannya begini. Mereka mempersiapkan sesuatu. Dan tahukah saudara, dasar dari apa saja yang kita kerjakan, kalau kita simple bersama dengan Tuhan, kalau kita sangat sederhana bersama dengan Tuhan, kita punya simplicity yang kuat, kita gampang dibawa kemana aja. Kita gampang dibentuk kemana aja. Saya ingat Brother Rubin tadi pagi share bahwa Abraham itu kalau sampai ke sebuah tempat, apa yang dia buat adalah dia bangun kemah, dia bangun mesbah, kemudian dia gali sumur. Nah, kenapa dia bangun kemah? Karena kemah itu easy to pack, easy to go. Kemah itu fleksibel. Nah, dari dahulu kita movement ini udah berpikir bahwa kita harus berbeban ringan, tapi punya daya ubah yang sangat cepat. Kita mau tidak terlalu banyak beban. Jadi gereja yang simple, komunitas yang simple, komunitas yang tidak terlalu terikat dengan apapun, komunitas para pilgrims yang bergerak dengan bebas, tidak banyak beban dalam pemikiran mereka. Kira-kira itu yang perlu kita bayangkan sebagai komunitas kerasulan. Jadi komunitas kerasulan itu mereka memandang jauh melebihi batasan yang mereka miliki sekarang. Dan mereka punya pemikiran akan bergerak melintasi batasan etnis, rasial, nasional, bahkan teritorial. Mereka akan bergerak secara global satu ketika, ya. Mereka akan mengerjakan hal tersebut ini. Jadi komunitas ini akan menjadi komunitas yang bersifat global,
bukan cuma hanya seperti gereja yang mengerjakan hal-hal global. McDonald juga mengerjakan hal-hal global. Tapi gereja yang berpikir global adalah gereja yang mengutus, membawa membawa dimensi perwakilan kerajaan ke seluruh dunia. Itu yang dibawa oleh komunitas kerajaan. Mereka kecil, mereka simple, tapi mereka punya daya ubah yang sangat tinggi. Yang kedua adalah mereka punya akselerasi, sepak terjangnya mereka sangat luas, sehingga mereka dapat bergerak kemana aja. Mereka tidak bisa dihentikan oleh batasan-batasan etnis, rasial, nasional, atau batasan teritorial apapun. Mereka akan bergerak keluar dengan cara yang sangat cepat. Ada percepatan di dalam yang mereka kerjakan. Nah, seperti saudara tahu, saya tidak suka kata percepatan, karena kata percepatan tuh gini, pemahaman saya percepatan itu kita rush. Tuhan gak pernah rush kan, Tuhan planningnya bagus. Tapi ada titik di mana Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang disebut dengan kecepatan yang melebihi biasanya. Dia akan memberitahukan kepada kita waktu kita sampai pada level percepatan seperti itu. Di Alkitab beberapa hal terjadi, seperti Elia, waktu dia berkata hujan akan turun, setelah itu dia kemudian berlari lebih cepat dari orang naik kereta. Berarti ada percepatan dalam yang dia buat. Terjadi pada Filipus, terjadi pada apa yang terjadi dengan Paulus waktu dia ada di Efesus. Waktu dia kemudian melayani hanya 2 tahun saja, ada di ruang kuliah Tiranus. Tapi lihat impact-nya. Terjadi sebuah akselerasi percepatan dari apa yang dia katakan di ruang kuliah Tiranus. Itu menembus dinding, menembus semuanya. Sampai seluruh Asia mendengar Injil. Karena yang saya sebut tadi itu, ada yang disebut dengan impact kerasulan, ada apostolic grace yang turun di atasnya. Nah, coba kita akan lihat ini. Komunitas kerasulan ini akan memberi dampak pada bangsanya dan kepada komunitasnya itu. Mereka memprakarsai dan mengembangkan secara akurat gereja yang kuat itu seperti apa. Jadi gereja yang kuat itu bukan karena cuma sekedar banyak uangnya, kaya, punya banyak program, punya semuanya. Enggak. Gereja yang kuat adalah gereja yang semua orang percaya terlibat, mengerjakan. Mereka bertumbuh secara sehat ke arah Kristus. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana dimensi-dimensi ini berlaku di dalam komunitas kerasulan. Jadi mereka memprakarsai hal tersebut. Tapi bukan juga hanya sisi pengembangan gereja atau sisi spiritual. Mereka mengembangkan inovasi bisnis, organisasi-organisasi kerajaan, menguasai dan mempengaruhi lembaga-lembaga bisnis, pendidikan, kesehatan, entertainment, sports, religion, apa aja. Itu yang disebut spheres influence. Itu merupakan bagian yang mereka akan masuki. Jadi mereka tidak reluctant, mereka tidak segan-segan untuk memasuki kita sebut sebagai uncharted waters, daerah yang baru, yang belum pernah disentuh. Ini yang disebut dengan pioneering spirit di dalam komunitas-komunitas seperti ini. Komunitas-komunitas kerasulan itu mereka celebrate sukacita kalau ada orang-orang yang kemudian pindah tempat ke tempat yang lain dan kemudian mulai membangun persekutuan. Mereka nggak lebay cuma karena kita pisah. Buat mereka perpisahan untuk kerajaan Allah itu penting. Mereka mengutus, mereka membiarkan orang pergi untuk perkembangan, untuk supaya kerajaan Allah masuk ke tempat-tempat yang tidak biasa dimasuki. Kita kemudian mulai melihat dengan kekuatan apostolik yang mereka miliki, mereka kemudian pergi ke tempat-tempat seperti itu. Mereka peduli akan masyarakat, mereka gampang tergerak untuk menolong orang. Yang luar biasa adalah ini, komunitas-komunitas kerasulan. Mereka melatih, memperlengkapi, dan membangkitkan sebuah model umat yang mendemonstrasikan hati Tuhan untuk dunia. Itu jelas itu. Mereka melatih, memperlengkapi, dan membangkitkan sebuah model umat yang mendemonstrasikan apa yang saya sebut hati Tuhan untuk dunia. Nah, saya kira kita perlu sekali untuk memikirkan tentang apa sebenarnya yang ada di dalam sikap-sikap. Nah, kalau saya bilang komunitas kerasulan,
kita harus paham ya, bahwa komunitas kerasulan itu sebenarnya bukanlah sebuah bentuk ya. Kalau saudara bertanya seperti apa tepatnya bentuk dari komunitas kerasulan itu, saya sendiri lebih berpikir sebaiknya komunitas kerasulan ini lebih baik digambarkan sebagai sebuah sikap daripada digambarkan sebagai sebuah bentuk. Kan kita tidak mau supaya kita terjebak kepada bentuk. Dari dahulu kita memutuskan kita tidak akan kecanduan bentuk. Tapi bukan berarti struktur tidak perlu. Struktur perlu. Kemarin kita sudah bahas bahwa seringkali kita kehilangan kehidupan karena struktur kita tidak bangun dengan baik. Seringkali kita tidak bisa bergerak maju ke depan karena struktur yang tidak ada. Kalau tubuh kita ini nggak ada tulang, nggak ada skeleton, nggak ada strukturnya, kita tidak bisa jalan, Pak. Kita cuma seonggokan daging yang tidak bisa bergerak. Nah, kita perlu struktur untuk bergerak. Nah, tapi jelasnya kita harus mengerti bahwa struktur ini boleh di mana aja, tapi kita mesti paham bahwa struktur ini harusnya memiliki sikap di baliknya, sehingga kemudian sikap di baliknya ini akan menentukan arahnya. Saya selalu bilang, kalau saudara perlu membawa 3 butir telur dari pasar pulang, mungkin tidak perlu keranjang. Saudara kantongin 2 di kantong celana, 1 di kantong baju saudara, saudara bisa bawa telur pulang. Tapi begitu saudara punya 20 orang, dan saudara tidak bisa mau taruh di mana? Ada berapa lubang di celana baju saudara untuk taruh telur tersebut? Saudara kemudian perlu keranjang. Telur itu kehidupan. Keranjangnya itu struktur. Tapi struktur yang dipakai dalam hal ini adalah struktur yang tepat guna. Struktur yang simple yang kapan-kapan bisa dirubah. Tapi yang sering kali terjadi kita ciptakan struktur sampai kita sendiri tidak bisa rubah. Struktur yang rubah kita malah. Kemudian yang terjadi kita jadi dingin, kita jadi beku, kita jadi kehilangan apa itu? Sensibility, kita jadi kehilangan sensitivitas kita. Hanya karena struktur. Harusnya jangan. Nah, komunitas kerasulan adalah komunitas yang sungguh-sungguh tidak menekankan kepada bentuk. Walaupun dia akan terstruktur, tapi strukturnya akan sangat simple. Simple sampai tergantung situasi. Saat corona terjadi berganti, pandemi ini terjadi berganti, penganiayaan terjadi berganti, kesulitan ini terjadi berganti, keadaan begini berganti. Kita kemudian menjadi gereja yang bisa hidup di segala keadaan. Demikianlah komunitas kerasulan dibangun begitu rupa dengan fondasi yang kuat, simplicity of Christ, sehingga dia bisa melakukan seperti apa yang Paulus katakan. Dengan orang Yunani aku jadi seperti orang Yunani, orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Aku menjadi sama seperti mereka asal dapat saja aku memberitakan Injil. Hidup Injil itu yang jauh lebih penting dari apapun. Struktur gak sepenting apapun. Kita bisa rubah. Kita bisa perbaiki. Yang penting struktur yang tepat guna. Jadi saya akan segera selesai dalam waktu mungkin 5 atau 6 menit ke depan. Saya sekarang cuma ingin tambahkan tentang bagaimana kita melihat sikap dan tindakan yang radikal dari gereja ini berhubungan dengan uang, integritas, hubungan, kebenaran, dan pelayanan. Coba saudara bayangkan. Jadi di dalam, kalau saudara punya komunitas kerasulan yang saudara bangun atas dasar Alkitabiah, seperti yang Tuhan katakan, sikap tindakan saudara akan sangat efisien berhubungan dengan uang, integritas, hubungan, kebenaran, dan pelayanan. Kita akan menata keuangan kita dengan benar. Kita tentu tahu prinsip-prinsip pemberian yang kita sudah ajarkan. Bahwa kita mempercayai designated gift. Kita mempercayai not equal giving but equal sacrifice. Kita tidak menyarankan orang cuman, kita tidak mengajar orang. Dalam semua pemulitan kita nggak ngajar orang memberi. Kita ngajar orang berkorban. Memberi, semua orang harus memberi. Tapi pengorbanan adalah yang Yesus minta dari kita. Level pengorbanan itu yang Tuhan minta buat kita. Itu level kita pindah dari level biasa menjadi level sahabat. Ya, kalau cuma jadi level murid biasa ya kita minta saja. Yesus kata, kamu bukan hamba lagi, kamu sahabat. Kamu akan terima rahasia daripadaku.
Tapi masalahnya sahabat mempersembahkan nyawanya. Tiada kasih yang lebih daripada sahabat yang mempersembahkan nyawanya untuk sahabatnya. Di pengorbanan. Kita sudah ajarkan sikap kita mengenai keuangan. Bagaimana keuangan kita kelola. Bagaimana keuangan kita tidak posting kepada satu titik. Tapi bagaimana keuangan kita persiapkan untuk kita bagikan. Untuk kita pakai untuk pelayanan. Bagaimana integritas kita terhadap keuangan. Terhadap kepemimpinan. Terhadap pengaruh yang kita miliki. Tentang hal kita harus punya integritas yang kuat. Sebab ini semua yang harus kita pindahkan. Ini semua ini sikap dan tindakan yang radikal berhubungan dengan uang, integritas, hubungan kebenaran dan pelayanan ini. Itu sebenarnya merupakan core DNA kita. Disinilah saudara akan memutuskan, akan pindahkan kepada orang di bawah saudara. Saya telah, kalau saya bilang ini nanti saudara bilang saya apa lagi. Saya cuma mau bilang kepada saudara. Saya memulai pelayanan sangat mudah banget. It's good to start young. Jadi saya masih umur 20-an, saya sudah hangout sama pemimpin-pemimpin denominasi, hangout sama orang-orang untuk berurusan sama anak-anak muda mereka. Jadi saya kemudian belajar ya, ada orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang baik, tapi mereka tidak punya integritas dalam keuangan. Ada orang-orang yang sangat bagus, pengajarannya bagus, tapi mereka tidak bagus dalam hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang. Ada orang-orang yang itu, yang sangat menyenangkan kalau diajak ngobrol, they very pleasant to talk to, mereka fasilida, mereka menyenangkan, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, gitu aja. Ya. Dan ada banyak dalam pelayanan mereka bengkang-bengkok, dalam pelayanan mereka hanya pilih, tidak berpikir inklusif, mereka berpikir eksklusif sekali dalam pelayanan, dan tanpa sadar. Ini dia yang saya sebut sebagai, kalau kita tidak bereskan foundational seperti ini, yang terjadi adalah kita hanya akan memindahkan DNA yang salah. Yang paling memberatkan dari semuanya, kita ada di pergerakan yang benar, tapi seluruh DNA kita salah di dalamnya. Ya itu, saudara akan mengalami seperti Ananias dan Safira, saudara akan mengalami hantaman-hantaman di sana dan di sini. Akan terjadi apa yang saya sebut dengan hambatan-hambatan. Akan jadi sabotase-sabotase yang tidak perlu di tengah jalan. Itulah sebabnya kita harusnya membereskan situasi ini dari awal. Nah, di dalam saya sudah melihat bahwa belakangan ini dalam komunitas yang kita lihat muncul orang-orang yang memang itu tuh punya sikap dan tindakan yang radikal. Pengertian radikal mereka kembali kepada akarnya, mereka kembali kepada dasar firman Tuhan. Berhubungan dengan uang, integritas, hubungan, kebenaran, dan pelayanan. Bagaimana saudara melihat hal tersebut? Saya mau saudara perhatikan ini hal baik-baik. Nah, di dalam karunia, di dalam apa itu? Saya sebut sebagai komunitas kerasulan yang memiliki the grace and the grace and the canopy of the apostolic. You need to understand this as a basic. Kita mengerti ini sebagai dasar yang kuat untuk pengembangan. Nah, yang berikut adalah ini dia ini. Yang paling terakhir adalah komunitas kerasulan itu dampak yang kuat dalam alam rohani. Ya, mereka punya kualitas. Sudah boleh baca aja. Mazmur 48 ayat 5 sampai 9 ya. Kualitas pewahyuan iman, pengharapan dan pelayanan serta kepemimpinan dikombinasikan begitu rupa untuk membuat perbedaan yang sangat besar. Ya, mereka mempercayai bahwa mereka mempercayai doa dan hidup seperti Kristus. Mereka mempercayai fellowship orang percaya. Mereka mempercayai bahwa pujian penyembahan. Mereka mempercayai belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Itu adalah hal yang terpenting. Mereka dengan mengerjakan hal tersebut secara tidak langsung mereka telah menyerang alam roh. Mereka telah menyerang keadaan rohani pada zamannya. Mereka menyerang penguasa-penguasa di udara hanya dengan gaya hidup seperti itu. Gaya hidup seperti Kristus, gaya hidup yang berbagi, hidup yang berdoa. Mereka tidak sungkan-sungkan menumpangkan tangan di tengah jalan dengan orang-orang yang mereka tahu harus mereka kerjakan.
Mungkin zaman sekarang akan dilarang, kalau di Australia langsung ditangkap, tuh tumpang tangan sama orang kali. Sekarang tapi tetap mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sebuah gaya hidup yang luar biasa. Komunitas ini mengerti kuasa dari sendi-sendi yang bersatu. Itu dibilang kita terikat menjadi satu, terhubung kepada kepala. Mereka tahu artinya hidup dalam covenant. Covenant itu spiritual banget loh. Covenant itu ikatan perjanjian. Berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka tidak mengikat janji? Berjalankah mereka bersama-sama kalau mereka tidak bersahati? Berjalankah mereka bersama-sama kalau mereka tidak sepakat? Mereka punya itu keberanian untuk menerima dan melakukan firman Allah. Ya, saya nggak tahu apakah kita semua, tapi sebagian besar kalau saya lihat dari wajah-wajah udah mengerti kalau saya bilang step 1, 2, 3, mereka langsung mengerjakannya. Mereka mengerti bagaimana merenungkan, bagaimana mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Buat mereka hal ini adalah persoalan hidup dan mati. Mereka merenungkan firman Allah, mereka hidup dalam firman Allah. Mereka punya keberanian berbasis firman Tuhan. Mereka kemudian mengalir dengan kasih karunia. Mereka bergerak. Ini adalah semua kekuatan yang merupakan ciri daripada komunitas kerasulan. Ya, saya harus selesai. Kita harus kembali kepada identitas kita yang terutama. Komunitas kerasulan mengerti identitas mereka. Mereka mengerti bahwa mereka adalah pemenang, kuat. Mereka seperti yang Tuhan siapkan di hari-hari terakhir. Mereka adalah orang-orang yang terfokus pada tujuan. Memikirkan orang banyak. Supaya mereka bisa melihat kesempatan untuk menyatakan kerajaan Tuhan bagi orang-orang yang terhilang. Buat mereka harga satu jiwa lebih berharga daripada seluruh dunia. Mereka menangis bersama-sama untuk jiwa-jiwa. Mereka berpikir untuk diutus. Mereka menyukai ketika disuruh diberi tanggung jawab untuk diutus ke sebuah tempat yang baru buat mereka. Tugas dan peran ini harus dikerjakan di dunia ini. Karena kenapa? Mereka berada di bawah sebuah kanopi yang mengutus. Karena mereka tahu kita semua diutus oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Berharap bahwa kita bisa melihat sedikit tentang apa yang saya sebut dengan komunitas kerasulan. Saya nggak tahu kalau saudara masih bisa mendengarkan hal ini. Tapi kalau kita bisa mendiskusikannya, nanti setelah ini kita bisa mendiskusikan hal tersebut. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Saya kembalikan ke Abeng. Thank you.